kita sebagai orang tua menjaga anak-anak kita untuk mengenalkan mereka kepada Rasulullah SAW. Lalu siapa? Kalau bukan kita, siapa yang mau mengenalkan mereka? Mereka tiba-tiba langsung buka handphone cari tentang Nabi Muhammad. Gak mungkin kalau bukan kita yang mengajarkan, kalau bukan kita yang mengarahkan. Karena itu arahkan mereka untuk lebih kenal dan penasaran siapa itu Rasulullah, maka dia akan mencari tahu siapa itu Nabi Muhammad. Hawanya memang adem ya. Cuacanya lagi adem, masya Allah, tabarakallah. Dimana cuaca yang begitu adem ini karena berkat apa? Maulidnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi bukan cuaca yang di luar, tapi cuaca yang ada di dalam hati. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa li 'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli ya Fattah ya Alim. Alhamdulillah, segala puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada malam hari ini Allah Subhanahu wa ta'ala mengumpulkan kita dalam naungan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala dalam memperingati Maulidin Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maulid yang begitu mulia, hari kelahiran baginda suci Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemuliaannya yang telah dimuliakan oleh yang maha mulia, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kita pun menjadi agung dan mulia dikarenakan hubungan kita kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka patut kita syukuri, dan begitu besar rasa syukur tersebut karena nikmat yang begitu agung ini kita dijadikan sebagai umatnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, yang sama-sama kita hormati daripada ulama setempat, Al-Ustaz Iwan Setiawan yang tadi telah memberikan daripada tausiahnya. Ya, singkat padat. Ya, seharusnya setengah jam lagi itu nambah tadi, tapi totalnya udah bangun aja, Ustaz. Ya, masya Allah, kita haus dengan ilmu-ilmu daripada ulama-ulama, khususnya ulama-ulama setempat, yang mana semoga Allah Subhanahu wa ta'ala melimpahkan rahmat kepada beliau, panjangkan umur beliau dalam keadaan sehat walafiat, takwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, serta senantiasa memberikan ilmu yang bermanfaat untuk kita semua, amin ya rabbal alamin. Dan juga kepada segenap panitia, para asatid, para guru-guru Jalsa Al-Fatah, dan semua jemaah daripada Musalla Al-Ikhlas, ya, masya Allah, tabarakallah, yang telah memuliakan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dengan memperingati Maulidin Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa itu Maulid? Apa itu Maulid? Kenapa kita merayakan Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam? Apakah Nabi membutuhkan dengan peringatan tersebut? Apakah Nabi menjadi lebih mulia dengan peringatan tersebut? Jawabannya adalah karena pertama, kecintaan seorang manusia terhadap orang yang dia cintai. Ini kita tanya semua yang di sini, cinta nggak sama Rasulullah? Benar cinta? Yakin? Insya Allah dikumpulkan dengan Nabi Muhammad. Karena rasa cinta tersebut, maka kita memuliakan di mana hari kelahiran Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan bukan karena acara meriah ini, ya, acara yang meriah semacam ini, apapun acaranya yang dimana dicantumkan tentang Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, tidak
menambah kemuliaan untuk Rasul sallallahu alaihi wasallam, melainkan menambah rasa mulia dalam diri kita karena telah memuliakan sosok manusia termulia di alam semesta. Jangan dikira karena sholawat kita Nabi Muhammad derajatnya makin tinggi, salah. Jangan dikira karena sholawat kita nama Nabi Muhammad menjadi lebih baik, salah. Tetapi karena sholawat tersebutlah nama kita menjadi mulia. Karena hubungan tersebutlah derajat kita menjadi lebih besar. Karena Nabi Muhammad derajatnya sudah tinggi, kemuliaannya sudah lebih mulia dari apapun juga. Karena Allah yang maha mulia, yang menciptakan seluruh alam semesta, telah mengagungkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kira-kira kalau misalnya ya yang memberikan ucapan indah kepada Rasul adalah Allah, maka ucapan kita hanya apa? Bukan apa-apa. Ya, belum sampai kemana-mana. Ucapan kita belum sampai mana-mana dibandingkan dengan kemuliaan Allah terhadap Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kita tidak bisa pungkiri, kita nggak bisa bilang Nabi Muhammad kan cuman manusia, Nabi Muhammad itu kan cuman makhluk. Betul, Nabi Muhammad makhluk, Nabi Muhammad manusia, tetapi manusia yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kira-kira spesial apa enggak? Spesial. Ya. Jadi nggak ada yang bisa mengatakan bahwa Nabi Muhammad itu manusia biasa, nggak bisa. Tidak bisa dikatakan bahwa Nabi Muhammad adalah makhluk sama seperti yang lainnya, tidak bisa. Memang betul dia makhluk, memang betul dia manusia, tetapi dia adalah manusia termulia dan teristimewa di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Memang diciptakan oleh Allah dengan penuh kemuliaan dan dia adalah sosok manusia. Kenapa diciptakan Nabi Muhammad dengan sosok manusia? Sekarang pertanyaannya. Kan ada yang mulia lainnya seperti malaikat. Malaikat mulia nggak? Mulia. Diciptakan dari apa? Cahaya. Berarti sebetulnya bisa lebih mulia dong dari manusia. Ya. Bahkan malaikat itu tidak memiliki hawa nafsu. Malaikat itu tidak memiliki godaan-godaan. Setiap apa yang diperintahkan akan dilaksanakan oleh malaikat. Tapi kenapa Nabi Muhammad Allah ciptakan dengan sosok manusia? Untuk memberikan contoh kepada kita bahwa dengan kemanusiaannya dia tetap bisa berpegang teguh dengan keistimewaan yang telah Allah berikan kepada dirinya. Kita manusia diberikan keistimewaan, memiliki akal, memiliki pikiran, bisa berkehendak, bisa berbuat amal baik, bisa berbuat amal buruk. Itu semua Allah berikan kepada kita. Yang menuruti perintah Allah maka akan menjadi orang yang saleh atau salehah. Tetapi yang membangkang daripada perintah Allah akan menjadi apa? Orang yang akan celaka dan masuk dalam neraka jahanam. Nah, begitu juga dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia diciptakan dengan sosok manusia, manusia yang dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi sama dengan manusia yang lainnya, dia pun memiliki hati, dia memiliki jiwa, tapi dia dapat menahan itu semua dan menjadikan dirinya sesuai dengan apa yang diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala, menjadi makhluk termulia, menjadi makhluk teristimewa dan menjalankan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di saat malam hari Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah dalam salatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam menangis dengan begitu derasnya air mata yang mengalir di wajah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tangisan beliau dikarenakan ketakutannya kepada Allah. Dengan istighfarnya meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu apa yang terjadi? Yang terjadi daripada istri beliau Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu taala anha bertanya, "Ya Rasulullah, wahai Nabi Allah, wahai kekasih Allah, apakah Allah Subhanahu wa taala telah menjanjikan kepadamu?" Apa janjinya? Bahwa telah menjadikanmu manusia teristimewa dan telah menjanjikan kepadamu. Apa janjinya?
bahwa Allah telah mengampuni segala dosa-dosa daripada engkau, baik yang akan datang ataupun yang terdahulu. Maka Nabi SAW dilahirkan suci dan hidup dalam keadaan suci, telah sesuai dengan janji Allah Subhanahu wa taala. Lalu mengapa engkau menangis? Lalu mengapa engkau beristighfar? Itu tanya oleh Sayyidah Aisyah. Sama halnya seperti begini, kita contoh gampangnya. Ya. Kita contoh gampangnya, kita ini sudah dijanjikan, ya kan? Sudah dijanjikan dengan harta yang melimpah, ya, yang mungkin cukup sampai 7 keturunan, tapi dia masih sibuk setiap hari, ya, buka dagangan, jual gorengan atau jual apa, untuk apa? Untuk mencari uang tambahan. Kira-kira yang begini perlu apa enggak? Ya nggak perlu, dia punya harta banyak, hartanya cukup sampai 7 keturunan. Bisa dibilang mungkin orang terkaya di dunia misalnya. Ya, orang yang terkaya di dunia tiba-tiba bangun pagi-pagi, dia bikin gorengan, dia jualan di depan rumahnya. Kira-kira pantas nggak orangnya? Enggak ya? Biasanya jual begitu siapa? Ibu-ibu biasanya. Ya, insya Allah jadi orang paling kaya semua di sini, insya Allah. Itu perjuangan para ibu-ibu setiap hari biasanya. Pagi-pagi jual gorengan, ya, sama nasi uduk sama tehnya. Wah, mantap bener deh pagi-pagi itu ibu-ibu ya. Bapak-bapak biasanya habis sholat di masjid, ada kajian bentar, mampir deh pulangnya ke situ ya, Bu ya. Iya, masya Allah, tabarakallah. Kembali ke cerita Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa itu tadi? Bahwa Nabi tidak memiliki dosa dan telah dijaga oleh Allah Subhanahu Wa Taala, tetapi meminta istighfar dan menangis sampai jenggot Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam basah dengan tangisan beliau. Ditanya sama Sayyidatuna Aisyah, maka Nabi pun menjawab kepada Sayyidatuna Aisyah, wahai Aisyah, apakah aku tidak pantas menjadi hamba yang senantiasa bersyukur kepada Allah? Afala akunu abdan syakura, kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Apakah aku tidak pantas untuk menjadi hamba yang bersyukur kepada Allah? Maka ini rasa syukur Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam mencontohkan kepada kita bahwa beliau dengan begitu mulianya tetap memiliki hubungan yang begitu dekat kepada Allah. Maka bagaimana dengan kita yang mana penuh dengan dosa? Karena itu di bulan Nabi Muhammad SAW kita perbanyak nih buat kenal sama Rasulullah. Perdalam rasa kenal kita. Jangan cuma artis Korea itu kenalin, ya. Nih yang perempuan-perempuan, yang laki juga sama dah. Yang laki demennya apa? Hah? Bola. Apa lagi? Pokoknya TV semua didemenin. Ya, isi yang di dalam TV dia sukai. Ya, sinetronnya, dramanya dan lain sebagainya. Itu semua adalah daripada hubungan-hubungan yang menjauhkan kita daripada hubungan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dikala muslimin muslimat memeriahkan daripada Maulid Nabi Muhammad dengan memperdalam perkenalan dia dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam, tapi banyak di antara kaum muslimin yang tidak memilih untuk dekat dengan Rasulullah, melainkan memilih untuk lebih dekat mengenal siapa itu daripada artis-artis di luar sana, yang mungkin mereka malah menjalankan, mengajarkan daripada ajaran-ajaran di luar daripada syariat Islam. Itu yang perlu kita cegah, itu yang perlu kita perbaiki. Jangan sampai akhirnya yang sudah terjadi sebelum lama dari ini apa? Nabi Muhammad pun akhirnya diapakan? Dijelekkan. Ya. Lihat, sosok mulia pun bisa menjadi dijelekkan oleh seseorang. Kenapa? Bukan karena memiliki kekurangan. Nabi Muhammad tidak ada kekurangannya, baik secara fisik, baik secara hati, baik secara akhlak, baik secara kepribadian. Tidak ada kekurangan sedikit pun. Jika kita melihat ya, orang di luar sana dari secara fisik, tampannya seseorang, baik itu artis, pemain bola dan lain sebagainya, setampan apapun dia, secantik apapun dia, tatkala kita perhatikan satu persatu, wajahnya kita perhatikan, matanya kita perhatikan, kita lebih masuk ke dalam spesifikasi daripada wajah tersebut, maka kita akan melihat kekurangan dalam dirinya. Oh, hidungnya nih, oh ini kurang lempeng dikit nih ya. Padahal cakep, cantik, tapi
Oh ini alisnya nih miring sebelah katanya begitu. Oh ini begini. Kenapa? Karena tidak sempurna daripada ketampanan dan kecantikan tersebut. Beda dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jika kita mutalaah, kita melihat bagaimana para sahabat memberikan sifat-sifat tentang Nabi Muhammad, bukan secara keseluruhan, melainkan mensifatkan Nabi sallallahu alaihi wasallam secara satu persatu. Semuanya indah. Bulu matanya nggak ada yang lebih indah dari Nabi Muhammad. Baru bulu matanya, belum matanya nih. Dipikirkan lagi, bola matanya. Coba ada yang berpikir nggak? Bola matanya itu indah. Nggak ada yang mikir kan? Ini para sahabat memikirkan tersebut, memperhatikan bola mata Nabi Muhammad tuh gimana sih? Ya, hitam-hitamnya bagaimana sih? Putih-putih di sebelahnya bagaimana? Sampai disifatkan oleh para sahabat. Kenapa? Karena kesempurnaan dalam Nabi Muhammad walau secara detail. Rambutnya diperhatikan. Rambutnya Nabi Muhammad bukan cuma rambut saja secara utuh, bahkan tahu apa yang dihitung? Ubannya Nabi Muhammad dihitung. Kira-kira ada nggak yang hitung ubannya sendiri? Ada nggak? Paling cakepnya artis ada nggak yang ngitungin ubannya ada berapa? Tapi Nabi Muhammad saking begitu tampan dan mulianya sampai sahabat bisa ngitung ubannya ada berapa. Dikatakan ada sekitar 17 uban di antara rambut dan jenggotnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sampai dihitung, ubannya aja dihitung, bukan karena kekurangan, tapi karena keindahan. Ya, ini yang namanya cinta. Kalau udah cinta, apapun akan diperhatikan. Tapi kalau cintanya cinta bohongan, tidak akan diperhatikan apa-apa. Yang penting ya udah ikut-ikutan sama yang lain yang katanya cinta, ya udah cinta. Padahal dia nggak kenal siapa itu Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau dia kenal, dia akan tahu. Kalau dia sudah tahu, dia akan cinta kepada Nabi Muhammad. Karena itulah kemuliaan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam tidak bisa dipungkiri. Yang akhirnya apa? Yang akhirnya adalah umat Islam yang tidak bisa mencontohkan siapa itu Nabi Muhammad. Apa yang terjadi? Ya udah yang seperti yang terjadi sekarang. Orang-orang di luar sana akhirnya seakan-akan melihat Nabi Muhammad melihat dalam diri kita. Kira-kira kalau melihat Nabi Muhammad ngelihatnya diri kita, contohnya diri kita, pantas nggak? Nggak bakal pantas. Ya, nggak bakalan pantas. Kenapa? Kita belum apa-apa, bahkan debu yang ada di kaki Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam belum apa-apa dibandingkan dengan kemuliaan Nabi Muhammad. Tapi orang-orang yang tidak mengenal Rasulullah mengenal lewat siapa? Lewat kaum muslimin dan muslimat yang pada akhir zaman ini mereka hanya mengaku cinta kepada Rasulullah tapi tidak pernah berakhlak dengan akhlaknya Rasulullah. Nah, itu kesalahan kita. Karena itu perbaiki. Ini bulan Maulid diperbaiki. Ayo ibu-ibu nih ajak anak-anak kenalin Rasulullah. Bapak-bapak ajak nih keluarganya biar lebih dekat sama Rasulullah. Alhamdulillah ya, pada saat ini wasilah ataupun cara untuk mendapatkan ilmu-ilmu itu lebih mudah. Di masa-masa pandemi semacam ini orang jadi lebih tahu tentang apa itu digital. Ya. Ya ini Saum Muhibin, subscribe-nya langsung naik cepet. Mana itu? Ustaz Imam. Ya, tadi di situ. Ya. Ya kan? Kenapa? Di masa pandemi semacam ini orang lebih sibuk sama handphone. Betul apa enggak? Yang belajar semua lewat handphone apa enggak? Nah, jangan sampai salah digunakannya. Ngomongnya belajar, bocahnya malah main game. Nah, ada nggak begitu nih? Ya. Nah, ketahuan muka-mukanya nih. Ya, pinteran bocahnya dibandingin orang tuanya. Orang tuanya mau dibohongin, katanya lagi belajar. Iya, lagi belajar. Padahal dia lagi main game, seru banget sama teman-temannya. La ilaha illallah. Nah, di masa-masa semacam ini perkenalkan mereka, alhamdulillah. Ya, banyak daripada channel-channel YouTube, banyak daripada potongan-potongan video ulama-ulama kita yang mengajarkan kepada kita tentang siapa itu Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, jangan cuma sibuk aja nontonin drama Korea, ya, nontonin apa lagi? India, ada lagi masih nonton India, ada lagi yang nontonin apa? Berita, nggak kelar-kelar.
yang satu nonton berita ngurusin COVID-19 nggak selesai. Yang satu nontonin apa lagi Korea nggak selesai. Nanggung sampai berkali-kali. Dan terus akhirnya apa? Lewat bulan Maulid sholawat tidak dibaca. Mengenal Rasulullah pun tidak. Ya, dekat dengan ulama pun tidak. Terus mau jadi apa? Kalau bukan kita yang memuliakan Nabi Muhammad, terus maunya siapa? Maunya orang kafir tiba-tiba memuliakan Rasulullah? Sulit. Orang mereka ini yang di luar Islam, yang hidup berdampingan dengan Rasulullah saja, banyak yang mencela Nabi Muhammad, apalagi yang nggak pernah tahu. Yang tahunya Islam dalam diri kita. Wallahi demi Allah, jika mereka tahu siapa itu sosok Nabi Muhammad yang sebetulnya, mereka akan jatuh cinta dengan penuh cinta kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena itu jadilah Muslim yang sejati. Contohlah para ulama-ulama kita. Jagalah hati kita, jaga lisan kita. Ini masuk bulan Maulid yang biasanya gosip, tinggalin deh yang namanya gosip lagi. Yang biasanya suka bohong-bohongan dan lain sebagainya, tinggalin. Yang biasanya suka jahilin orang, tinggalin. Ya, sekarang kan lagi musimnya jahilin orang. Ngeprank sana, ngeprank sini, godain sana, godain sini, kagak jelas. Itu semuanya cukup, udah tinggalin. Kita beramal baik, kita dekatkan diri kita kepada Rasulullah, kita janji sama Nabi Muhammad. Ayo di bulan-bulan Maulid ini kita janji, kita nggak keluar dari bulan Maulid kecuali kita sudah baca sekian daripada sholawat kepada Nabi Muhammad. Jangan cuma bisa janji sama orang lain. Ya, giliran sama temennya kita bisa janji. Giliran suami bisa janji sama istrinya. Giliran anak bisa janji sama orang tuanya. Giliran pacar bisa janji sama pacarnya. Tapi tidak pernah janji kepada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa bisa begitu? Padahal Nabi Muhammad adalah orang yang paling mulia di alam semesta ini. Kenapa kalian malah ragu dengan Nabi Muhammad? Kenapa? Apa yang kurang dari Rasulullah? Tunjukkan kepada kami siapa yang merasa kurang dengan Nabi Muhammad. Kita akan memberitahukan tentang apa itu Rasulullah SAW. Wallahi tidak ada kekurangan, baik secara fisik, baik secara perangai, baik secara akhlak. Tidak ada kekurangan sedikit pun dari Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dikatakan suatu saat daripada salah satu sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, yang mana sebelumnya dia adalah orang yang kafir, orang yang membenci Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Diperintahkan oleh orang kafir Quraisy untuk apa? Untuk memata-matai Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, memata-matai daripada sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Datang ke sana, ayo coba cek bagaimana orang-orang Islam, bagaimana kekuatan orang Islam. Coba lihat apa yang mereka miliki, senjata apa yang mereka miliki, agar kita mudah untuk menaklukkan orang Islam, kata orang-orang kafir. Dikirimkanlah orang tersebut sampai kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dengan tugas apa? Memata-matai Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dia perhatikan satu persatu, hari demi hari. Ya, ternyata apa yang dia lihat, tidak ada kekurangan dari Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang ada apa? Jatuh cinta kepada Nabi Muhammad. Ya. Sampai-sampai apa? Akhirnya dia pulang ke kota Mekah dengan maksud, ya, sudah akan memberikan kabar tentang bagaimana kekuatan orang-orang Islam di kota Madinah. Tiba-tiba dia katakan apa? Wallahi demi Allah, ma ra'aitu ahadan yuhibbu ahadan mithla ashabi Muhammadan yuhibbu Muhammadan. Sesungguhnya demi Allah, aku tidak pernah melihat seorang pun, siapapun yang mencintai dengan siapapun seperti cintanya para sahabat mencintai Nabi Muhammad dengan rasa cinta yang begitu besar. Ma tanakhama bi nukhamatin illa fakana ala yadayhi. Dikatakan tidaklah meludah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam kecuali sudah diambil oleh salah satu daripada sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kana yaqtatiluna ala wudu'in Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Saat itu seakan-akan mereka merebut bekas wudunya Nabi, sampai seakan-akan akan saling membunuh satu sama lain, saking berebutannya dengan mengambil daripada wudunya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Lihat apa yang terjadi. Rasa cinta
cinta yang begitu dalam karena akhlak mulia Nabi Muhammad. Tatkala mengenal sudah hilang rasa benci mereka. Tatkala mengetahui sudah jauh daripada hal tersebut. Dikatakan man ra'ahu badihtan haba. Jika dia melihat sosok mulia Nabi Muhammad di pertama kali, maka yang dia lihat adalah haibah, rasa wibawa yang begitu besar. Wa man khalatahu ma'rifatan habba. Jika sudah mulai kenal, mulai dekat, maka jatuh cinta kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Lihat, para sahabat begitu cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, jangan sampai kita ini kalah. Ya, kalah sama siapa? Bukan sama sahabat, pasti kalah kalau sama sahabat. Ya, kita belum apa-apa dibandingkan sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, tapi tahu nggak? Bukan cuma sahabat yang cinta sama Nabi Muhammad. Ya, bukan cuma manusia di zaman Nabi Muhammad yang cinta Nabi Muhammad. Bahkan sebuah pelepah korma, tahu pelepah korma? Batang pohonan ya. Batang pohon, misalnya apa? Misalnya sini bambu lah. Ya, sini nggak ada pohon korma, ada pohon korma. Ada di belakang, masya Allah. Nah itu belum gede loh. Nah itu pelepah korma maksudnya daunnya atau batangnya daripada pohon korma. Apa yang dijadikan? Itu biasa digunakan untuk khutbahnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan Nabi menyender dengan itu. Ya, dan potongan-potongan tersebut sebagai tempat khutbahnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tiba-tiba suatu saat ada seorang pengrajin kayu. Ya, pengrajin kayu mengatakan kepada Nabi, ya Rasulullah, anakku adalah pengrajin kayu dan aku melihat tempat mimbarmu ini kurang layak, kurang pantas. Boleh nggak izin anak saya biar buatin daripada mimbar yang baru? Maka kata Nabi SAW, silahkan buat mimbar tersebut. Dibuatlah mimbar dengan begitu indahnya. Ya, dan digantilah mimbar yang lama, termasuk satu buah pelepah korma yang biasa digunakan sebagai tongkat atau pegangan untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di saat pertama kali pelepah tersebut dipindahkan dan digunakanlah tempat yang baru, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam pun berkhutbah dengan khutbah yang indah. Di saat pertengahan khutbahnya tiba-tiba apa yang terjadi? Terdengar sebuah tangisan yang begitu keras. Ya, disebutkan tangisannya seperti tangisan sebuah anak bayi yang menangis dengan kerasnya, sampai orang-orang sahabat di situ tidak ada yang mendengar apa yang diucapkan oleh Nabi Muhammad SAW. Saking kerasnya tangisannya. Sahabat saking menengok sama yang nangis siapa ini? Nggak ada yang bawa bayi di sini, nggak ada anak kecil di sini, tapi suaranya keras banget, tangisannya begitu keras sampai mengganggu mereka semua. Nabi Muhammad SAW pun berhenti dalam khutbahnya. Ya, berhenti dalam khutbahnya. Tahu nggak yang nangis siapa? Tiba-tiba yang menangis adalah pelepah korma yang sedang ditaruh di pinggir daripada masjid yang sudah tidak digunakan. Dihampiri oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Diceritakan oleh sahabat seakan-akan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ya menenangkan seorang bayi yang sedang menangis di hadapan orang tuanya, sama halnya menenangkan daripada tangisan pelepah kurma tersebut. Ya, itu sampai terdengar suara ya tangisan dan suara daripada seperti tangisan yang sudah mulai berhenti. Ya, seperti orang yang nyesak tuh. Ada begitu-gitunya. Sampai akhirnya itu yang namanya pelepah korma pun terdiam. Ya, ini sahabat semua terheran. Kok bisa sebuah batang kayu bisa menangis begitu merdu, begitu seru dan keras suaranya? Apa yang terjadi lagi? Nabi pun berbicara dengan sebuah pelepah korma. Ya, ini daripada kemuliaan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Dia pun berbicara. Apa yang dibicarakan? Ditanya, apa yang membuatmu menangis wahai pelepah? Dikatakan oleh pelepah terhadap Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ya Rasulullah, yang membuatku menangis adalah kerinduan kepadamu. Biasanya kau menyendiriku, biasanya kau dekat dengan diriku. Sekarang aku telah ditinggalkan dan jauh daripada dirimu.
Lihat jauhnya pelepah korma cuma beberapa meter dari Nabi Muhammad, tapi tangisannya sampai menggemparkan daripada masjid saat itu. Lalu ditanya lagi sama Nabi Muhammad, ya sudah, saya akan memberikan dua pilihan. Apa pilihannya? Jika kau mau, saya akan menjadikanmu sebagai tongkat, ataupun saya akan menghidupkanmu, saya akan tanam kamu kembali dan kau akan hidup sampai hari kiamat di samping masjidku ini, atau kau akan hidup nanti kelak di samping daripada istana di surgaku kelak nanti. Lihat, pelepah korma yang mana tidak memiliki akal, bukan seperti manusia, dapat memilih apa yang dia pilih, ingin hidup kelak nanti di surga berdampingan dengan Nabi Muhammad SAW. Ini hanya sebuah pelepah korma, ya, rindu kepada Rasul SAW. Bahkan banyak daripada hewan-hewan di mana bagaimana kecintaan kepada Rasul SAW. Bahkan belum lama, mungkin sampai saat ini, jika dilakukan dengan ritual yang sama dulu, dikatakan jika orang pergi haji ataupun umrah, mereka pergi dari kota Mekah menuju kota Madinah menggunakan unta sebagian di antara mereka. Lalu tatkala sampai di buah bukit di dekat kota Madinah, yang mana di situ telah tampak gubbah daripada Nabi Muhammad SAW atau gubbatul khadra yang dimakamkan di dalamnya Rasul SAW, maka unta yang mereka tunggangi tidak perlu dikendalikan lagi, langsung berjalan dengan sendirinya dengan cepatnya menuju gubbahnya Nabi SAW dan langsung mencium daripada tanah-tanah yang di sekitaran Masjidil Haram saat itu. Itu terjadi belum lama. Mungkin sampai saat ini jika dilakukan, unta-unta pun akan berlarian mengejar daripada keberkahan yang ada di kota Madinah, karena di situ ditanam dan karena di situ ada daripada kemuliaan Rasul SAW. Masa kita kalah sama hewan? Masa kita kalah dengan hal-hal semacam itu? Kita ini manusia yang alhamdulillah udah bukan cuma manusia lagi, manusia yang dapat tiket. Apa tiketnya? Sebagai umatnya Nabi Muhammad, ya. Tiketnya apa? Umatnya Nabi Muhammad. Ini tiket mahal, Bu, Pak, nggak bisa dibeli. Tiket semacam ini tidak bisa dibayar oleh siapapun. Kita lahir mendapatkan tiket tersebut, dan sekarang kita hidup memuliakan tiket tersebut dengan kita mengenal Rasul SAW. Coba kita memandang keluar sana, berapa banyak manusia yang nggak kenal siapa itu Nabi Muhammad. Banyak di antara mereka yang tidak tahu siapa itu Rasul SAW. Tatkala namanya dijelekan oleh orang-orang kafir, mereka merasa biasa-biasa aja, biarin aja, bukan urusan saya. Apa ini? Dan juga bukan dengan cara kita memaki-maki mereka juga, bukan. Tetapi ghirah dalam diri kita bagaimana? Apakah kita menyetop akhlak-akhlak buruk daripada orang-orang kafir di luar sana? Apakah dengan ghirah tersebut kita menghentikan pandangan-pandangan kita terhadap orang-orang di luar sana? Atau malah kita tetap memuliakan mereka? Ya, jangan sampai kita mengatakan saya mencintai Rasulullah, tapi tetap saya memuliakan daripada produk-produk mereka, ataupun pemikiran-pemikiran mereka, ataupun tata cara mereka. Ini bukan cinta kepada Rasul SAW, melainkan ini hanya cinta dalam dirinya. Tetapi dia berbohong kalau dia cinta kepada Nabi SAW. Karena itu kita niatkan, ibu-ibu, bapak-bapak, tolong niatkan di bulan Rabiul Awal ini keluarga kita lebih dekat dengan Nabi Muhammad. Tolong jaga mata-mata mereka, jaga hati-hati mereka. Ayo ajak mereka biar lebih kenal siapa itu Rasulullah. Kenalkan bagaimana hidupnya Rasulullah. Kalau kita nggak bisa, ajak mereka paling tidak hadir majelis ilmu. Ajak mereka untuk mendengarkan daripada tausiah-tausiah ulama-ulama. Ya, kesian para ulama-ulama, khususnya ulama-ulama setempat. Ya. Diundangnya kapan? Kalau ada orang mati baru diundang. Masa nungguin orang mati mulu? Akhirnya itu ulama apa? Allah cepetan nih biar pada mati. Nah, mau didoain biar cepetan pada mati? Kan kagak ya.
tapi mereka menginginkan ilmu yang mereka miliki dapat bermanfaat. Ayo hormati ulama-ulama yang ada di sekitar sini, ambil ilmu mereka. Waktu terus berjalan, siapapun akan meninggalkan dunia ini, dan dengan apa akan meninggalkannya? Pasti akan meninggalkan dunia ini. Sekarang mereka masih muda, suatu waktu mereka akan menjadi tua, dan suatu waktu mereka pun akan meninggalkan dunia ini. Ya, semua yang di sini, coba ibu-ibu dulu pernah kecil nggak? Pernah bayi nggak? Pernah. Bapak-bapak pernah nggak dulunya jadi bayi? Apa lahir keluar langsung jadi bapak-bapak? Kan nggak ada. Iya, pasti memiliki kehidupan. Karena itu tujuan hidup itu harus bisa dijaga. Kalau bukan kita sebagai orang tua menjaga anak-anak kita untuk mengenalkan mereka kepada Rasulullah SAW, lalu siapa? Kalau bukan kita, siapa yang mau mengenalkan mereka? Mereka tiba-tiba langsung buka handphone cari tentang Nabi Muhammad. Gak mungkin kalau bukan kita yang mengajarkan, kalau bukan kita yang mengarahkan. Karena itu arahkan mereka untuk lebih kenal dan penasaran siapa itu Rasulullah, maka dia akan mencari tahu siapa itu Nabi Muhammad. Dan insya Allah dengan doa-doa kalian wahai orang tua, dengan doa-doa kalian wahai bapak-bapak, wahai ibu-ibu terhadap anak-anak kalian, doa tulus kalian di malam hari, setiap sholatnya, setiap waktunya demi anak-anak kalian, maka mereka anak-anak kita akan menjadi soleh dan solehah. Maka anak-anak kita mereka akan menjadi orang-orang penerus daripada ulama kita. Maka mereka lah yang akan menjadi pewaris baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Besarkan niat kalian, besarkan permintaan kalian, karena Allah Maha Besar dan Allah akan memberikan apa yang kita minta. Jangan pernah ragu dengan pemberian Allah Subhanahu wa taala, tapi ragulah dengan pemikiran-pemikiran orang-orang kufar di luar sana. Akan tetapi kita yakinkan, kita muliakan Nabi Muhammad di luar dari itu semua, dan kita jadikan pelajaran dalam kehidupan rumah tangga kita adalah pelajaran Nabi Muhammad. Karena Nabi Muhammad tidak pernah menjelekan siapapun dan tidak pernah memberikan contoh yang buruk kepada siapapun. Karena itu orang akan menjadi mulia yang mana jika mereka bisa di bawah naungan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala memuliakan kita dengan hadirnya Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada malam hari ini Allah jadikan kita sebagai umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang dijaga oleh Allah dalam menjalankan syariat Islam, dalam menjalankan daripada perintah Islam, dalam mengenal siapa itu Nabi Muhammad. Dan Allah jadikan kita sebagai orang-orang yang menjalankan sunnahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, jadikanlah kami, jadikanlah keluarga kami orang-orang yang mengemban daripada risalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadikanlah anak-anak kami, baik putra dan putri kami, menjadi orang-orang yang soleh dan salehah, yang membawa risalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang menjaga syariat Islam, yang dapat mencontohkan Islam yang sesungguhnya. Kenalkanlah kepada mereka siapa itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jangan haramkan kami ya Allah, jangan haramkanlah kami ya Allah, jangan haramkanlah kami ya Allah dalam mengenal sosok mulia Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudahkanlah kepada kami mengenal siapa dia, dan mudahkanlah kepada kami memandang wajah mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam baik di dunia ataupun di akhirat. Ya Allah ya Rahman, bangkitkanlah kami kelak di padang mahsyar di bawah naungan baginda besar Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan ya Allah ya Rahman, dapatkanlah pada kami suapan daripada telaga Kautsar dengan tangan mulia Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, dan kumpulkanlah kami ya Allah, semua yang hadir di majlis ini, tetangga-tetangga yang ada di sekitar sini, para pecinta-pecinta Nabi Muhammad, bersamanya nanti kelak di dalam surga Firdaus A'la bersama Nabi kita Muhammad, bersama Nabi kita Muhammad, bersama Nabi kita Muhammad. Amin amin ya rabbal alamin. Amin amin ya rabbal alamin. Amin ya rabbal alamin. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengijabah setiap doa-doa yang ada dalam diri kita semua.
tidak keluar dari perkumpulan ini kecuali dosa-dosa kita telah dikabulkan oleh Allah. Tidak keluar daripada perkumpulan ini kecuali dosa-dosa kita telah diampuni oleh Allah. Tidak keluar dari perkumpulan ini kecuali Allah telah menetapkan kebaikan dalam diri kita dan menjaga kita daripada semua keburukan, dan Allah jadikan kita sebagai orang-orang yang soleh dan solehah. Amin ya rabbal alamin. Wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.